Oke, mari kita latihan beberapa soal teori tentang hukum Newton tentang gerak ya. Kita mulai dengan soal pertama. Pernyataan berikut ini sesuai dengan hukum Newton tentang gerak, kecuali yang mana? Ya, ingat ya, hukum Newton ada berapa? Yang hukum Newton tentang gerak ada 3 ya. Oke, yang pertama adalah tentang kelembaman, betul sekali tentang kelembaman yang menyatakan jika sigma F ya, yang pertama ketika sigma F itu sama dengan 0 ya. Nah, maka benda itu dalam keadaan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, gerak dengan kecepatan konstan. Ini yang sering kita kenal dengan istilah keadaan kelembaman, mempertahankan kondisinya ya. Nah, coba kita cari apakah ada kalimat seperti itu. Setiap benda mana ya yang kira-kira ada C, coba lihat. Benda sedang bergerak dengan kecepatan konstan maka resultan gayanya sama dengan 0. Betul sekali ya. Ini GLB namanya gerak dengan kecepatan konstan. Jadi sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang D, semakin besar massa, benda makin besar pula kelembaman benda. Ini ya. Jadi semakin besar makin sulit digerakkan ya. Nah, jadi ini kelembaman ya. Yang D sesuai dengan hukum 1. Nah, kemudian hukum kedua adalah terkait dengan resultan gaya yang tidak sama dengan 0, maka ini akan sama dengan ya, sama dengan M dikali dengan A ya, sama dengan massa kali percepatan. Nah, jika yang E, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka kecepatan benda itu akan berubah betul alias akan mengalami percepatan ya. Nah, kemudian yang B, setiap gaya aksi yang diberikan akan selalu ada gaya reaksi yang sama besar dan berlawan arah. Inilah hukum ketiga, betul sekali ya, hukum ketiga itu tentang aksi reaksi ya, aksi reaksi. Jadi yang ditanyakan yang salah kan ya, kecuali. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, soal kedua tentang tentang hukum Newton tentang gerak ya. Nah, di sini bila sebuah benda berada dalam keadaan seimbang. Nah, kalau seimbang yang dimaksud adalah ya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Kalau resultan gaya benda bekerja pada benda sama dengan 0, maaf. Nah, maka ada dua kemungkinan ya, bisa saja dalam keadaan diam ya. Nah, tapi yang di sini kalimatnya adalah dipastikan. Berarti tidak bisa dipastikan dalam keadaan diam karena bisa saja dia bergerak lurus beraturan. Tapi juga tidak bisa dipastikan dia bergerak lurus beraturan karena bisa saja dia diam. Jadi baik A dan B tidak bisa kita pilih karena yang diminta adalah kepastian ya. Kepastiannya itu bukan yang A dengan bukan yang B. Kita cari kalimat yang lain yang menunjukkan kepastian. Yang C, bergerak lurus berubah beraturan. Ini juga pasti bukan karena gerak lurus berubah beraturan itu artinya ada percepatan. Berarti sigma F-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang paling tepat tentu saja adalah yang E karena kalau sigma F sama dengan 0, tentu saja A-nya sama dengan 0. Tidak mengalami percepatan. Ya, tidak mengalami percepatan itu bisa jadi dia diam, bisa juga bergerak, tapi kecepatannya konstan. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang E. Contoh ketiga tentang hukum Newton. Ya, kali ini hukum ketiga karena disebut di sini jelas sekali tentang gaya aksi reaksi. Pernyataan berikut adalah pasangan gaya aksi reaksi. Ya, kecuali ingat ya kata kuncinya kalau kita bicara tentang gaya aksi reaksi ya. Nah, cirinya tadi sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Nah, gaya aksi reaksi itu cirinya ada 3. Ingat ya, saya sudah tulis sebutkan. Yang pertama adalah pasti sama besar ya, betul sekali ya, sama besar. Yang kedua, ingat ya, berlawanan ya, berlawanan arah. Kemudian berlawanan arah, kemudian melibatkan atau bekerja pada dua benda ya. Oke. Kita lihat gaya aksi reaksi, gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan, betul, gaya Coulomb ya. Gaya tolak menolak antara dua kutub magnet, ada dua kutub magnet, tarik menarik atau tolak menolak ya. Gaya tarik menarik antara bumi dan bulan, betul. Gaya tolak menolak antara dua kawat sejajar yang berarus listrik, betul. Gaya berat dan gaya normal pada sebuah benda. Ya, jadi jelas ya kata kuncinya ya, ini sebuah benda. Padahal kalau yang namanya aksi reaksi pasti melibatkan dua benda, betul sekali. Jadi jawabannya yang E, yang bukan pasangan aksi reaksi ya.
Nah, sekarang kita punya satu contoh soal sederhana yang hitungan ya, terkait dengan hukum Newton pastinya. Resultan gaya tetap 15 Newton bekerja pada suatu benda dan memberikan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar percepatan benda tersebut jika resultan gaya diubah menjadi 20 Newton ya. Jadi gayanya diubah makin besar. Kalau makin besar pasti percepatannya makin besar juga. Jadi nggak mungkin ya jawabannya yang A, B, C ya. Paham ya? Karena kan gayanya makin besar, bendanya sama, jadi pasti percepatannya makin besar ya. Nah, sekarang untuk dapat jawaban 4 atau 5 kita hitung ya. Nah, ingat ya resultan gaya sigma F, karena ini gaya tunggal, kita sebut aja F ya, sama dengan M dikali dengan A ya. Jadi kondisi 1, F-nya adalah 15, M-nya kita tidak tahu, kemudian A-nya adalah 3. Jadi 15 sama dengan 3M. Nah, dari sini kita dapat M-nya sama dengan iya, betul sekali 5 kilogram ya, M-nya 5 kilogram. Nah, dengan mudahnya kita akan tuliskan F keadaan 2 sama dengan M dikali dengan A kondisi 2 ya. 20 sama dengan berapa masanya tadi? 5. 5 dikali A yang baru. Oh, berarti A yang baru adalah ya 20 dibagi 5 berapa? 4 ya, 4 meter per sekon kuadrat. Cukup jelas ya jawabannya yang bisa dimengerti ya? Oke.